nyambung kereta jam 7.50. Saya langsung pakai ojek yang pangkalan aja deh, yang biasa. Semoga ini 5 menit nyampe. Nanti nggak tahu deh mau pakai boardingan face recognition atau apa, yang penting ini ngejar waktu dulu. Selamat pagi Kota Semarang di Sabtu 30 September 2023. Selamat pagi, ini adalah perjalanan lanjutan dari habis naik Tawang Jaya. Kita akan nyambung naik kereta Banyu Biru. Langsung aja aku pakai face recognition. Yes. Saya deg-degan banget. Banyu Biru jalur 2. Baru masuk 10 menit sebelum kereta berangkat. Aku lupa kursi berapa. Ini sebenarnya nggak boleh ditiru ya kawan-kawan. Jadi kalau mau melakukan trip persambungan atau estafet, itu carilah yang jarak keretanya jauh intervalnya. Jangan kayak saya. Tawang Jaya ke Banyu Biru itu kan jeda waktunya 1,5 jam kurang lebihnya. Tapi karena ada insiden Jayakarta tertemper oleh forklift di Lemah Bangkedung Gede, jadi antrian keretanya mengular sampai ke kereta Tawang Jaya, yang menyebabkan kereta Tawang Jaya yang saya naiki sebelumnya itu mengalami kelambatan 66 menit atau 1 jam lebih 6 menit. Untung aja dari Semarang Poncol ke Semarang Tawang saya pakai opang atau ojek pangkalan, itu bisa ke Uber 4 menit perjalanan, sehingga saya bisa duduk manis di kursi 11A di eksekutif 4 ini 10 menit menjelang keberangkatan kereta Banyu Biru. Tapi kalau nggak ada drama kayak gini tuh nggak seru. Tapi ke depan ya tolonglah jangan sampai nanti ada kejadian-kejadian temperan antara kereta dengan kendaraan, karena kereta kan udah punya jalurnya sendiri. Jadi untuk kendaraan-kendaraan tuh yang melintas di perlintasan mohon harus diperhatikan baik-baik. Kalau perlu disurvei dulu apakah perlintasan itu aman untuk dilewati atau enggak, karena hanya satu kesalahan orang saja itu yang rugi adalah hampir seluruh penumpang kereta api ya, termasuk saya yang termasuk dirugikan. Jadi maaf nih, saya agak terbawa emosi nih, sedikit dirugikan gara-gara insiden beberapa waktu yang lalu. Tapi untung saya nggak ketinggalan kereta Banyu Biru ini sebagai kereta persambungan. Tapi ambil sisi positifnya atau ambil hikmahnya bahwa ya sih, kata orang musibah nggak ada yang tahu. Ya aku tahu, tapi kita kan bisa menghindari atau mencegah ya. Jadi agar musibah-musibah itu tidak terjadi, kitanya harus mawas diri, harus istilahnya ya, tertib berlalu lintas. Kalau memang di situ ada perlintasan tidak dijaga, yang kontur jalannya berbahaya, ya carilah yang lain gitu. Dan tepat pada waktunya 7.50 kereta Banyu Biru ini sudah berangkat stasiun Semarang Tawang. Tujuan saya adalah ke Solo Balapan terlebih dahulu, nanti baru sambung dengan komuter lain Solo Jogja. Kali ini saya dapat di kursi sebelah kanan. Di Tawang Jaya dapat di kanan, sekarang di Banyu Biru juga dapat kanan. Ya udahlah, nggak apa-apa.
armada yang digunakan adalah K108206 KTG atau Sarana. Ini sebenarnya kelas eksekutif yang berdinas tahun 1982, urutannya ke-6. Kepemilikannya adalah Depo Ketapang, tapi masih sering dipakai oleh Banyu Biru dan juga Belambangan Express. Jadi Banyu Biru ini memanfaatkan idel dari rangkaiannya Belambangan Express yang parkir di Semarang itu bisa 12-13 jam. Daripada di Angguren, mending dipinjem aja. Ya, lumayan nih, dari yang tadinya duduk tegak di Tawang Jaya, sekarang bisa duduk manis di kereta eksekutif yang mungkin ini dibandingkan dengan armada eksekutif yang lainnya ini sangat kurang sekali, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting anti duduk tegak dan anti adu dengkul. Oh ya, untuk di armada eksekutif 4 ini fasilitas yang didapatkan adalah ada kantung, ada kresek, ini footrest yang bisa diatur ketinggiannya, ada tatakan meja, ada power outlet, meja lipat, terus ada reclining seat dan kursinya bisa diputar. Di sini ada sandaran tangan. Di sini AC-nya kurang terlalu dingin. Terus di sini ada gantungan untuk menaruh barang. Tirainya model ditarik. Ya, standar sih untuk K1-nya ini. Sebenarnya di perjalanan naik Tawang Jaya itu saya sudah sarapan. Sarapannya adalah cuanki, terus ditambah dengan sekarang makan buah pepaya. Jadi hari ini belum makan nasi. Tapi kata orang sih kalau belum makan nasi belum kenyang, tapi bagi saya bukan di nasinya yang bikin kenyang. Yang penting udah keisi aja perutnya, itu udah kenyang, nggak harus nasi. Karena untuk karbohidrat itu tidak harus nasi, bisa dengan yang lain-lainnya gitu. Baiklah, kita sebentar lagi akan berhenti di stasiun Berumbung. Ini pemberhentian normal. Guten Morgen, sekarang pemberhentian pertama adalah di stasiun Berumbung. Baru juga mau ngomong udah bersin. Di sana ada rangkaian X Argo Bromo yang gendut dengan bogi ke-9. Kasian ya, armada yang katanya paling enak, saya malah belum pernah nyobain. Di Berumbung ini tidak ada persilangan, tapi nanti dari Berumbung sampai ke Solo Balapan jalurnya akan single track. Nah, di sini ciri khas dari Berumbung adalah tidak ada peron tinggi untuk kereta yang mau masuk jalur cabang. Dah, kita masuk lagi deh. Mau sarapan lagi, tadi kan baru pepaya yang pertama. Mau lanjut pepaya yang toples kedua. Jadi makan tuh nggak harus nasi sebenarnya. Yang bilang makan harus nasi itu kaum yang udah nggak mikir sama gula darah. Kalau saya harus hati-hati sekarang. Soalnya berawal dari kejadian ayah saya itu stroke. Itu kan karena kata ahli gizi sama dokternya itu kan gulanya tinggi, terus harus ngurangin karbo ya. Itu makanya sekarang saya harus hati-hati.
Tadi toples yang pertama, ini toples yang kedua. Diberangkatkan dari stasiun Perumbung jam 8 lebih 10 menit. Kita akan masuk jalur cabang. Api Praya itu aku pikir cuma ada di Tanjung Barat saja, ternyata Api Praya itu juga vendor yang ngerjain flyover Meranggen ya. Saya pikir itu vendor-vendor yang mentereng cuma pas kita sama PP doang atau Wika. Ternyata Api Praya itu juga salah satu vendor ya. Ya, saya baru tahu sekarang. Nah, percaya nggak ini teman-teman, ini air mineral yang sisaan waktu naik Tawang Jaya yang service recovery atau kompensasi ini masih utuh loh. Dan saya sebenarnya udah beli air sendiri di dalam kantong ajaib ini. Yang 600 ml ini masih utuh, belum kebuka. Beli air sendiri satu, terus dapat kompensasi dari KAI-nya satu gara-gara telat sejam. Terus kemarin di bom fruity satu, nggak tahu dari siapa. Saya tanya ke temen, nggak ada yang ngaku satu. Jadinya ya di balik musibah itu ada hikmahnya ya teman-teman. Jadi memang awalnya terpancing emosi iya, tapi ya jangan terus-terusan emosi. Ya udahlah, mumpung ini masih bisa diselamatkan, masih bisa nguber Banyu Biru ya, jadi nggak ada lagi alasan buat emosi-emosian lagi, nyalah-nyalahin yang kejadian kemarin. Terus saya rasa udah tidak perlu. Yang penting kalau udah selamat ya udah, kita harus bersyukur gitu. Ini saya nggak ada sebelah, jadi satu deret ini saya kuasai sendiri kursinya. Ciri khas kalau lewat jalur tengah Semarang Solo ini adalah banyak pepohonan jati yang kalau musim kemarau ini meranggas atau mengering. Saat ini posisi kereta api tengah berada di petak antara Telawa sampai dengan Karangsono. Kemudian habis Karangsono kita akan berhenti di stasiun Gundih. Di sini kecepatan maksimal dari Berumbung ke Gundih ini sempat saya cek itu sekitar 80-an kilometer per jam puncaknya, karena daerah sini setahu saya adalah daerah dengan tanah yang labil, makanya nggak boleh banter-banter. Ini cuma lari pelan aja, ini goncangannya luar biasa. Akan segera memasuki stasiun Gundih, dan di sisi kiri dari kereta Banyu Biru adalah jalur cabang dari arah Gambringan. Jalurnya ini sayang sekali mati suri. Dulu saya pernah lewat jalur yang ada di sana waktu pas peluncuran Sancaka Utara. Dulu saya masih ingat naiknya kelas bisnis, cuma sayang banget Sancaka Utara hanya berumur pendek dan nggak dilanjutin lagi nih keretanya, karena katanya sarananya udah
nggak ada apa gimana gitu. Ya moga-moga nantinya Sancaka Utara dihidupkan kembali. Kita belok. Tiba di stasiun Gundih dan di sini tidak ada peron tinggi. Coba aja kalau Sancaka Utara dihidupkan kembali. Ngapain tuh dari bapaknya? HP-nya ditinggal di kereta. Untung aja tadi bapaknya nyadar, terus langsung gercep deh ngambil HP. Ini adalah salah satu jalur kereta yang jarang banget saya lewati, karena kalau pulang pergi Jakarta Jogja kan seringnya lewat lintas utama Yogyakarta, Kroya, Purwokerto, Cirebon, Jakarta. Lewat sini tuh jarang-jarang banget. Mumpung ada kesempatan ya bolehlah kita sesekali ngetrip lewat jalur yang bagi saya ini jalur yang anti mainstream. Berangkat dari stasiun Gundih, masih ada sekitar 30-40 menit ke depan untuk sampai ke Solo Balapan. Ekonomi 3. Atas nama PT Kereta Api Trisakti Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan layanan kereta api. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Selamat datang di stasiun Solo.
berangkat dari Salem 9.34 awal 1 menit. Pemberhentian terakhir adalah stasiun Solo Balapan. Sumberjaya. Usai sudah untuk perjalanan naik kereta Banyu Biru disambung dengan naik KRL dari Solo ke Maguwo. Ya, kita nggak sempat bikin itu ya, nggak bikin closing di stasiun Solo Balapan, jadi saya bikinnya di Maguwo. Mohon perhatian, hati-hati jika berjalan di arah Badan, jalur tujuan dari arah Badan, segera perjalanan kereta api Sancaka. Awas hati-hati, dimohon untuk tidak melintas sementara di jalur 3. Oh iya, Sancaka yang siang nih dari Yogyakarta. Menggunakan CC 206, kita akan rekam dulu kereta api Sancaka Yogyakarta Surabaya Gubeng, ini yang jam siang. Banter tenan Sancaka. Oke, usai sudah perjalanan kita, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.